Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sigit Wardoyo, mahasiswa Universitas Terbuka. Guna melengkapi tugas 3 mata kuliah manajemen perpustakaan, di sini saya akan menyampaikan mengenai pentingnya struktur organisasi dan fungsi kerjanya. Yang pertama, kita lihat mengenai pengertian dari struktur organisasi. Struktur organisasi sendiri terdiri dari dua kata, yaitu struktur dan organisasi. Struktur tersebut berarti buatan manusia, sedangkan organisasi merupakan sebuah struktur yang mempunyai suatu sistem yang digunakan untuk membentuk aktivitas-aktivitas serta pelaksanaan program guna mencapai tujuan organisasi. Pengertian ini diambil dari buku materi pokok manajemen perpustakaan. Kemudian pengertian lain menurut Stoner tahun 1992 menjabarkan bahwa struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar bagian-bagian, komponen, dan posisi dalam suatu perusahaan. Dari dua pengertian tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa struktur organisasi merupakan sebuah pengaturan atau pengelompokan aktivitas-aktivitas yang ada pada suatu organisasi untuk memberikan kemudahan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya kita lihat tujuan struktur organisasi. Tujuan struktur organisasi yang pertama adalah untuk memperjelas lingkungan sehingga semua orang tahu siapa yang harus melakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hasil. Di sini artinya orang tersebut memiliki tanggung jawab atau tugas masing-masing. Jadi setiap orang yang telah mendapat tugas itu bertanggung jawab atas hasil yang akan dikerjakan. Yang kedua, untuk menghilangkan penghalang dalam prestasi kerja yang disebabkan oleh kebingungan atau ketidaktahuan pemberian tugas. Setelah dengan adanya struktur organisasi ini, jadi seseorang yang bekerja pada organisasi tersebut tidak bingung atau tidak mengerti tugas apa saja yang harus dikerjakan. Jadi seseorang tersebut sudah tahu tugas ataupun tanggung jawabnya dalam suatu organisasi tersebut. Yang selanjutnya, yang ketiga itu tujuan organisasi adalah untuk mengadakan jaringan komunikasi bagi pengambilan keputusan yang mencerminkan dan mendukung sasaran organisasi. Jadi setelah adanya struktur organisasi tersebut, ini akan terjalin jaringan komunikasi antara bidang-bidang satu dengan bidang yang lainnya, itu untuk mendukung sasaran organisasi. Selanjutnya, kita lihat bagaimana cara menentukan struktur organisasi itu menurut Peter Drucker. Yang pertama adalah analisis aktivitas. Untuk menentukan aktivitas pekerjaan apa yang harus disediakan, aktivitas apa saja yang harus disatukan, dan di mana tempat aktivitas tersebut di dalam struktur organisasi. Kemudian analisis yang kedua itu analisis keputusan. Analisis keputusan ini merupakan suatu identifikasi atau macam keputusan yang dibutuhkan di mana struktur organisasi tersebut dibuat dan sejauh mana keterlibatan manajer di dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah analisis hubungan. Di sini menekankan hubungan antar unit dalam suatu struktur organisasi dan seberapa besar tanggung jawab seorang manajer terhadap unit lain. Tanggung jawab unit lain terhadap unitnya. Prinsip organisasi di sini menurut A.M. William yang dikutip oleh Redfa Kaurfaki tahun 2012, sebuah organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas.
Selanjutnya, sebuah organisasi harus memiliki prinsip skala hierarki. Organisasi harus memiliki kesatuan perintah. Organisasi harus memiliki prinsip pendelegasian wewenang. Organisasi harus memiliki prinsip pertanggungjawaban. Organisasi harus memiliki prinsip tentang pengendalian. Organisasi harus memiliki prinsip fungsional. Organisasi harus memiliki prinsip pemisahan. Organisasi harus memiliki keseimbangan. Organisasi harus memiliki fleksibilitas. Dari prinsip-prinsip organisasi tersebut, ini bahwasanya setiap organisasi yang akan dibentuk atau mungkin dalam pembentukan organisasi harus memenuhi prinsip-prinsip sesuai dengan tujuan dari sebuah organisasi. Manfaat dari sebuah struktur organisasi yang pertama itu membantu mencapai target perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua itu membantu membuat job description karyawan. Job description ada uraian tugas di sini ya. Yang ketiga membantu dalam pembagian tugas atau tanggung jawab menjadi lebih mudah dan jelas. Tentu ketika tugas-tugas atau tanggung jawab itu telah dibagi, maka dapat diselesaikan dengan mudah dan jelas. Yang ketiga, membantu untuk mengurangi konflik internal yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi ketika uraian tugas tersebut telah dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, maka tidak ada orang dalam organisasi tersebut berebut tugas ini harus tugas saya atau mungkin ini tugas kalian, kenapa tidak dilaksanakan seperti itu. Jadi ini termasuk untuk mengurangi konflik atau pembagian pekerjaan yang tidak jelas. Yang selanjutnya itu membantu meningkatkan moral dan motivasi kerja karyawan dalam jenjang karir yang jelas. Pada di sini meningkatkan moral atau motivasi ini sesama karyawan itu akan berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya, membantu dalam penghitungan sistem remunerasi karya. Setelah ada pekerjaan yang bagus, maka akan ada reward atau penghargaan dari organisasi untuk karyawan yang memiliki prestasi yang bagus pada suatu perusahaan. Yang terakhir, dapat kita ambil kesimpulan bahwa struktur organisasi itu merupakan penting keberadaannya pada suatu organisasi. Hal ini menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan dari aktivitas pada sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi, struktur organisasi itu memang keberadaannya sangat penting karena bisa menunjukkan tugas, tanggung jawab terhadap masing-masing karyawan. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan oleh pimpinan. Apabila struktur organisasi ini tidak ada di dalam sebuah organisasi, maka pembagian pekerjaan, kemudian pengambilan keputusan, serta tanggung jawab masing-masing karyawannya akan rancu, sehingga organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik dan akhirnya tujuan tidak dicapai. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.